kesucian jiwa, ya, tauhid, penumbuhan iman dan lain sebagainya. Itu sepertiga yang pertama. Kemudian sepertiga yang kedua, islah al-mujtama. Temanya tentang memperbaiki masyarakat. Dan sepertiga yang terakhir kata Syekh Munir Ghadban, islah ad-daulah, memperbaiki peradaban, memperbaiki negara, berjuang di level kekuasaan. Masya Allah, tabarakallah, hari ini keluarga besar PKS ya berjuang di parlemen, terjun di politik. Masya Allah, harus ada kaum muslimin yang bergerak di sana, karena Islam mengatur semuanya ya. Islam mengatur ekonomi, Islam mengatur politik. Gitu. Hanya orang sekuler yang berbicara atau berupaya untuk memisahkan agama dari kehidupan kita. Islam bicara semuanya, tapi tentu ada urutannya. Kalau kita bicara urutan, segala sesuatu dalam Islam itu ada tahapannya. Bukankah Nabi tidak langsung membangun pasar? Padahal sangat mungkin Nabi membangun pasar di Mekah. Karena sebagian besar sahabat Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah, itu berprofesi sebagai pengusaha. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka berpergian pada musim panas dan musim dingin. Dalam rangka apa? Dalam rangka perdagangan, kata para ulama. Jadi orang Quraisy itu Allah puji mereka ya, meskipun di masa itu banyak orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi, tapi kelak anak cucu bahkan orang Quraisy akan berbondong-bondong semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah puji Quraisy. Berbeda dengan ketika Allah berbicara tentang Yahudi. Allah menyebut Yahudi pasti berbicara pasti Allah mengabadikan tentang kerusakannya Bani Israel. Jadi ketika Yahudi itu dilaknat oleh Allah, al-maghdubi alaihim, yaitu golongan yang dimurkai Allah, berbeda dengan Quraisy gitu. Nabi sangat mungkin membangun pasar ketika di fase Makkiyah misalnya. Tapi kenapa baru di fase Madaniyah, dan itu pun tidak langsung? Karena segala sesuatu dalam Islam itu ada tahapan. Sebagaimana al-Islam ya. Ad-dinul Islam ya, itu berasal dari kata salama. Salama itu selamat. Salam artinya kedamaian, kesejahteraan. Dalam bahasa Arab juga ada satu kata yang akar katanya sama dengan al-Islam, yaitu sulam. Sulam itu artinya tangga. Dan ini bermakna bahwa Islam itu ada tahapan. Ada tahapan, ada urutan. Kita hari ini gimana ingin memenangkan Islam dan kaum muslimin gitu. Ada tahapan. Maka tahapannya sesuai dengan kurikulum turunnya wahyu tadi, mulai dari diri sendiri. Jangan dulu bicara peradaban. Kalau kita mengendalikan nafsu diri sendiri aja belum bisa gitu. Jangan buru-buru bicara peradaban. Kalau istiqomah salat subuh berjamaah misalnya belum bisa gitu. Jangan teriak-teriak takbir gitu, sementara sholat subuh masih kosong gitu di masjid-masjid kita gitu kan. Ini bicara pribadi dulu, masyarakat, baru nanti ke level kekuasaan, pemerintahan, semuanya akan dilalui, tapi ada tahapan-tahapan dijelaskan oleh ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dulu dari fase Syria, kemudian fase Madaniyah. Kalau sebelum itu kita lihat bagaimana Nabi bagaimana Allah mempersiapkan calon nabinya. Tidakkah kita menganalisa usia Rasulullah SAW 63 tahun, dan usia umatnya juga nggak akan jauh-jauh beda dari itu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun, dan itu terbukti sahabat-sahabat mulia usianya banyak yang sama dengan nabinya. Abu Bakar As-Siddiq wafat dalam usia 63, Umar bin Khattab wafat juga dalam usia 63 tahun sama dengan nabinya. Utsman bin Affan beda sendiri 80-an tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga 63 tahun. Hanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang berbeda sendiri. Sisanya sama dengan usia Nabi wafat. Jadi kalau hari ini silakan ada teori-teori entah dari mana gitu ya, silakan dikaji ulang. Namanya juga teori ya, bukan hukum gitu ya. Seiring dengan sejahteraannya suatu bangsa, maka usia harapan hidupnya akan meningkat gitu. Ini dari mana ini? Sementara Nabi sudah bersabda, umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi itu ada memang, tapi nggak banyak. Gitu. Artinya ya memang rata-rata hidup manusia memang sesuai dengan usia nabinya, itu satu. Nah, kalau kita lihat bagaimana urutan dalam peran dalam usia Nabi yang 63 tahun itu, ternyata Allah mempersiapkan calon nabinya 40 tahun lamanya, dan memberi tugas 23 tahun.
memberi tugas 23 tahun gitu. Selama 23 tahun itu bertugas terus. Jadi kalau hari ini di zaman kita mungkin usia 55 tahun itu usia pensiun gitu. Nabi kita Muhammad SAW 55 tahun baru angkat senjata. Perang Badar terjadi, perang pertama yang diikuti Nabi itu saat Nabi usia 55 tahun. Dan kalau dirata-ratakan sampai Nabi wafat, ternyata Nabi berperang setiap catur bulan, kata ulama. Ya, tiap catur bulan, ya tiap 4 bulan sekali itu Nabi mesti berperang. Walaupun nggak semua peperangan diikuti oleh Nabi, tapi seproduktif itu Nabi berkarya, bagaimana fisiknya, bagaimana kesehatannya gitu. Nah, ini kita perlu belajar gitu. Dan ternyata semua sudah Allah skenariokan, Allah persiapkan. Allah mendidik nabinya, calon nabinya 40 tahun lamanya. Ternyata usia pendidikan itu lebih lama daripada usia tugas. 40 banding 23 tahun itu kan sekitar 2:1. Apa pelajarannya buat kita sebagai orang tua hari ini? Jangan buru-buru ingin memetik hasil. Ternyata pendidikan itu nafasnya perlu panjang. Jangan buru-buru pengen langsung memetik hasil, pengen langsung anak kita sukses, langsung instan. Itu nggak cocok di pendidikan. Nggak cocok dalam mendidik, itu bukan ruahnya seperti itu. Karena ibarat kalau kita hari ini memetik buah belum pada masanya, akhirnya kita ngapain? Kita peram kan? Kita karbit gitu. Hasil matangnya pasti berbeda dengan matang di buah. Nikmatnya berbeda. Begitu juga dengan generasi ini. Jangan buru-buru. Harus sabar dalam mendidik generasi. Karena 40 tahun usia Nabi itu semuanya adalah pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk ulama ketika menjelaskan fikih sirah ya. Karena betapa setiap episode kehidupan Nabi itu pelajaran yang bahkan jadi inspirasi buat kita ya. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah, kata. Aku dan yang menanggung anak yatim kelak di surga, sambil isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Kelak sedekat ini, kata Nabi. Kemudian Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Bani Sa'adah. Di sana bahasa Arabnya lebih terjaga dibandingkan di kota Mekah yang terdistorsi, bahasa pasaran, bahasa amiyah. Di sana lebih terjaga, lebih baik bahasanya. Sehingga Nabi memiliki kemampuan jawami'ul kalim. Bicaranya ringkas, tapi maknanya luas. Mohon maaf ini kalau saya ngomong ringkas, tapi maknanya dalam dan luas. Apa sebabnya? Sunnatullahnya pernah tumbuh besar di lingkungan yang masyarakatnya memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kemudian pernahkah kita merenung betapa orang-orang di wafat ibunya usia balita, kemudian diasuh kakeknya Abdul Muthalib, Allah ambil juga, diasuh pamannya Abu Talib gitu, sampai Nabi diangkat oleh Allah, diberi tugas oleh Allah, tapi ternyata Allah juga, padahal pamannya sangat membela perjuangan dakwah keponakannya, walaupun wafat dalam keadaan tidak sempat bersyahadat, dan itu membuat Nabi sangat sedih. Nah, di tahun yang sama, istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Di tahun yang sama, Nabi sangat sedih. Kenapa orang-orang tersayang Nabi Allah ambil satu persatu? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercintanya yang mendukung perjuangan dakwah Nabi dengan jiwa dan hartanya. Ini luar biasa. Kemudian Nabi punya banyak anak, bukan hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ada banyak anak Nabi, ada 7 ya. Tapi ternyata Allah ambil juga satu persatu. Ya, ada yang meninggal di usia bayi, di usia balita. Sangat sedih hidup Nabi. Kenapa orang-orang tersayang Nabi, yang mendukung, yang membackup, yang membela perjuangan Nabi, satu persatu Allah ambil. Ternyata pelajaran mahalnya adalah Allah hanya ingin nabinya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluknya. Ini luar biasa, pelajaran tauhid yang luar biasa. Nabi pernah menggembala domba di masa kecilnya, belajar leadership. Nabi pernah ikut pamannya Abu Talib ke negeri Syam, belajar entrepreneurship. Muhammad muda itu mandiri, itu gigih, bahkan membangun reputasi, punya gelar Al-Amin yang paling bisa dipercaya. Allah persiapkan nabinya lahir dari garis keturunan yang sangat terhormat, yang sangat terpandang ya, Quraisy, Bani Hashim lagi. Kemudian punya reputasi. Ini nggak sembarangan Allah persiapkan calon nabinya. Luar biasa, ini pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dalam rentang usia 0 sampai 40 tahun Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam mendidik generasi itu, kuncinya adalah sabar. Sabar itu adalah kunci ilmu.
Nabi Musa alaihissalam tidak bisa lanjut belajar ke Nabi Khidir. Kenapa? Karena tidak mampu bersabar. Dan itu menjadi pelajaran buat kita bahwa sabar itu kunci ilmu. Mendidik itu juga apalagi butuh kesabaran. Sangat butuh kesabaran, karena namanya mendidik anak gitu ya, saya ngerasain betul gimana menjadi orang tua, menjadi ayah. Butuh kesabaran yang sangat ekstra. Jangan buru-buru ingin memetik hasil. Jangan langsung pengen sukses segala macam, apalagi sukses yang instan hari ini, sukses diukur dengan materi, sukses diukur ketika sudah memiliki popularitas. Bukan itu gitu. Nanti itu kapan Allah akan memberikan tugas, memberikan peran, itu silakan nanti. Tapi jangan cari-cari dulu kalau memang ternyata belum Allah amanahkan gitu. Ya, Allah alam bisawab. Itu ya pelajaran yang bisa kita gali dari Al-Quran, dari Allah. Jadi sebenarnya